Selamat siang, selamat datang di ibadah Minggu 30 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan pada kami hari lepas hari. Terima kasih pada saat ini, di masa pandemi ini kami masih bisa berkumpul, bersekutu bersama di sini ya Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di hati kami masing-masing, dan boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Ampunilah tiap dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jumaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia. Segala pergumulan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesuslah yang kita sembah, Yesuslah yang kita tinggikan. Mari kita nyanyikan lagu Kau yang Terindah. Besar kasih setiamu kepada
Hukum Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 8, demikian hukum Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau menyanyikan lagu buku ND 466, Lungaroal. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan Dangadong Nantio Ponku. Dangadong Nantio Ponku salutu kanami maradia doton diku di bagasa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk merespon pengampunan dosa yang telah kita terima, mari kita nyanyikan buku ND 260, Holland Jesus Dohubait. Firman Tuhan epistel bagi kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Kita membaca secara responsoria. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mau menaikkan pujian dengan sukacita, mari kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Segala perkara iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembali kita nyanyikan lebih dari pemenang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat saja menyanyikan haleluya. Haleluya, oh panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan, kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari Jika Allah Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jemaat dari Amang Sintua Liturgis. Bapak dan Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan dahulu sejenak warta jemaat pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah Menang atas kuasa kegelapan. Berita yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu ini, Minggu 30 Agustus 2020, Ibu Minta Boru Huta Barat, tutup usia 80 tahun, istri dari Bapak Situa Profesor Dr. Pirmian Tuadalan Sihombing MSc, dan meninggalkan 5 orang anak, semua sudah berkeluarga. Alamat Jalan Cendrawasih 1 nomor 30, Tanah Kusir Kodam, Banjar Tanah Kusir Kodam. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, kebaktian Minggu. Mulai hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, kebaktian pukul 7.30 WIB dan kebaktian pukul 10.30 WIB digabung masuk menjadi kebaktian pukul 9 WIB berbahasa Batak. Kebaktian pukul 14.30 WIB berbahasa Indonesia tetap berjalan seperti biasa dan ditayangkan juga secara live streaming. Pelaksanaan kebaktian ini akan ditinjau kembali sesuai dengan jemaat yang hadir berkebaktian di gereja kita. Yang ketiga, penerimaan pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Gereja HKBP Kebayoran Lama membuka pendaftaran kelas belajar CD tahun ajaran 2020-2021 sampai dengan tanggal 13 September 2020 dengan persyaratan sebagai berikut. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. Yang ketiga, formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretariat gereja. Yang keempat, melampirkan fotokopi akte lahir dan akte baptis. Yang kelima, melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan berasal dari HKBP Kebayoran Lama. Proses belajar mengajar dimulai pada hari Sabtu 19 September 2020 melalui aplikasi Zoom. Yang keempat, acara kebaktian Minggu. Setiap kebaktian Minggu HKBP Kebayoran Lama ditayangkan secara live streaming untuk kebaktian pukul 9 WIB dan kebaktian pukul 14.30 WIB, serta tetap disediakan acara berbahasa Indonesia dalam bentuk cetakan dan ada format PDF yang dibagikan oleh Sintua Banjar melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat warga jemaat masing-masing. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam
tiap jam. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat dengan penggodaku, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkumpul pada saat ini di gereja ini, dan buat semua jemaat yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Inilah saat pertama sekali saya berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini, pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Mengapa firman Tuhan dan topik minggu kita pada hari ini mengarahkan penglihatan kita, mengarahkan iman percaya kita, atau dengan kata lain, melalui firman Tuhan dan topik minggu kita hari ini mengajak seluruh orang Kristen bagaimana kita menang atas kuasa kegelapan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman yang kita sebut zaman yang sudah maju, zaman yang dengan penuh kecanggihan teknologi, zaman yang kita sebut dengan era industri 4.0. Ternyata semua zaman yang kita lewati, yang kita masuki, yang kita lakukan di dalamnya, bahkan kita yang disebut sebagai orang Kristen, tapi hingga saat ini masih percaya kepada hal-hal kuasa kegelapan. Ternyata masih ada pada zaman sekarang ini, masih hidup dalam praktek-praktek kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Praktek kehidupan kekafiran. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini. Tidak berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapapun dia bisa jatuh terjerumus untuk melakukan praktek kehidupan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, magic, okultisme, okultus dalam bahasa Latin. Perbuatan mistis, perbuatan kegelapan, misteri, di mana iblis berperan di dalamnya. Mempengaruhi manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mistis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti halnya bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, bangsa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah dari Mesir, bangsa yang sudah dilepaskan dari kuasa perbudakan Mesir. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada mereka, Allah benar-benar menegaskan, Allah benar-benar mengingatkan mereka. Seperti yang dikatakan dalam ayat 9 tadi. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu.
Allah membaharui perjanjiannya. Perjanjian akan tanah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian Allah kepada mereka. Dan Allah mengingatkan bangsa itu bagaimana kasih setia Allah yang senantiasa menyertai mereka. Mengapa hal itu harus disampaikan kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan adalah bukan orang-orang yang lahir di Mesir. Tapi mereka adalah generasi yang kedua dan ketiga. Mereka tidak tahu lagi, bahkan tidak mengalami lagi bagaimana Allah mengeluarkan bangsa itu dari Mesir. Mereka tidak melihat perbuatan-perbuatan itu lagi. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan. Walaupun dia yang diangkat, dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, ternyata karena ketidaktaatan Musa kepada Tuhan, dia juga tidak sampai ke tanah Kanaan itu. Inilah peringatan Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka harus setia dan taat kepada Allah yang telah memberikan keselamatan itu kepada mereka. Apa yang dikatakan tadi pada ayat 9? Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jangan meniru. Jangan mencontoh, jangan melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi tunjukkanlah jati dirimu, tunjukkan identitasmu sebagai bangsa pilihan Allah. Perbuatan apa yang bisa kita lihat di sana Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau saya mengatakan tadi, ada 7 perbuatan-perbuatan kekejian di hadapan Allah yang diterangkan dalam firman Tuhan hari ini. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung. Yang pertama di situ, jangan mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah kebiasaan mereka. Itu adalah tradisi mereka, itu adalah keyakinan mereka. Mereka mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan kepada dewa Molok, dewa kesuburan, ketika mereka menginginkan kesuburan, berkat kesuburan yang akan diberikan oleh dewa Molok kepada mereka. Mereka rela memberikan anaknya. Anak laki-laki dan perempuan sebagai korban persembahan. Mereka mengakhiri hidup anak mereka dengan memberikan itu sebagai korban. Kita ingat Bapak Ibu, ketika Allah menguji Abraham. Abraham yang berada di tanah Kanaan, dia diuji untuk menyerahkan anaknya Ishak, mempersembahkannya kepada Tuhan. Allah menguji dia dengan kebiasaan, tradisi, kepercayaan orang-orang Kanaan pada waktu itu untuk menyerahkan anaknya Ishak. Tapi apa yang kita lihat dari peristiwa itu? Allah mau menyatakan Allah tidak setuju dengan perbuatan itu, sehingga Allah menggantikan anaknya Ishak dengan seekor
anak domba. Allah yang menyediakan. Manusia tidak perlu memberikan korban persembahan yang harus mempertaruhkan nyawa manusia sebagai ciptaan Allah. Ini mungkin kita lihat sekarang ini perbuatan kegelapan modern yang sedang berkembang pada saat ini. Yang mungkin bisa mengakhiri hidup seseorang. Seperti yang kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, human traffic. Memperjualbelikan anak-anak. Memperjualbelikan anggota-anggota tubuh, organ-organ tubuh. Hanya untuk apa? Memuaskan keinginan. Hawa nafsu, keserakahan. Dengan mengorbankan orang lain. Anak-anak yang di bawah umur diperjualbelikan. Itu adalah praktek perbuatan kegelapan dalam era modern sekarang ini. Kita bisa lihat juga sekarang ini peramal-peramal dalam kehidupan kita. Ramalan garis tangan. Kalau saya katakan tadi waktu ibadah pagi, ramalan yang sudah berpacaran mungkin 5 tahun, tapi ketika mereka pergi kepada peramal, laki-laki dan perempuan itu garis tangannya diramal. Apa dikatakan peramal? Oh, kalian tidak cocok. Kalian nanti tidak harmonis. Kalian nanti tidak akur. Tidak boleh diteruskan perjodohan ini, perkawinan ini. Akhirnya mereka bubar. Oh, ini garis tanganmu ini, hidupmu akan susah. Nasibmu tidak baik. Rezekimu tidak baik. Sehingga membuat orang untuk malas. Pesimis untuk melanjutkan kehidupannya. Meramal apa yang akan terjadi untuk hari esok. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara. Masa depan kita bukan berada di tangan peramal di dunia ini. Masa depan kita berada di dalam tangan Tuhan. Amin. Masa depanmu bukan berada di tangan manusia. Yang kita anggap mungkin peramal handal ya di dunia ini, dia juga mati kan. Orang dia ciptaan Tuhan tidak lebih kuat yang diciptakan itu dari penciptanya. Tidak lebih berkuasa yang diciptakan dari penciptanya. Dia juga mengalami kematian. Bahkan juga dikatakan tadi di sana, seorang pemantra, mantra-mantra, berobat ke rumah sakit, medis, dokter, tapi tidak sembuh, memperoleh kesembuhan, dia pergi kepada pengobatan alternatif. Alternatif ini juga sekarang menjadi pergumulan kita. Alternatif yang bagaimana? Semua alternatif sekarang ini sudah memakai firman Tuhan, mengatasnamakan Tuhan dengan berdoa. Kalau mungkin kita Kristen membaca firman Tuhan, sekarang ini maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, ada mungkin seseorang yang ingin memperoleh satu jabatan atau supaya dia bisa tetap dalam jabatannya. Itu kita lihat ya di televisi yang mencalonkan calon legislatif itu banyak kemarin tuh bersemedi di sungai, di laut,
atau mungkin pergi berziarah ke tempat kuburan orang-orang yang dianggap sakti. Atau mungkin kita yang katakan tadi kita sudah merantau, kita yang sudah berpendidikan, tapi ketika pulang ke Bonapasogit, tahu Bonapasogit? Ke kampung opung kita sana, praktek kekafiran itu hasil pelebeguan bisa terjadi di sana. Memberikan sesajen, meminta berkat kepada orang yang sudah mati. Padahal dia sendiri tidak bisa melepaskan dirinya. Kok kita minta berkat? Berkat itu adalah dari Tuhan yang hidup. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Mungkin kalau ada orang tua yang meninggal, sering orang membuat acara keluarga. Sebelum masuk acara adat Batak, acara keluarga, itu semua anak-anaknya disuruh berbicara. Sebagai kata perpisahan katanya. Kata perpisahan kepada yang sudah mati. Padahal dia tidak dengar lagi. Toh dia sudah mati, tidak mendengar. Tapi seolah-olah dia hidup. Kita katakan kepada dia selamat jalan padahal dia sudah mati. Bahkan sudah mati ada yang minta maaf kepada orang mati. Padahal semasa hidupnya dia tidak pernah minta maaf sama orang tuanya. Apa gunanya? Kalau konfesi kita mengatakan, konfesi HKBP, Panidangion HKBP itu mengatakan tidak ada hubungan orang yang mati dengan yang hidup. Tuhan yang berurusan kepada orang mati dan yang hidup. Tidak ada lagi selama kita hiduplah. Kita boleh berinteraksi dengan sesama manusia di kehidupan dunia ini. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Banyak hal mungkin praktek-praktek kegelapan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Dan itu nyata dikatakan dalam firman Tuhan. Hal itu adalah kekejian. Kekejian bagi Tuhan. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, hal yang sangat menjijikkan bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dengan firman Tuhan hari ini, minggu kita hari ini, bagaimana kita menang atas kuasa kegelapan? Mengapa Bapak Ibu? Karena Yesus yang telah memenangkan kita di dalam kematian dan kebangkitannya adalah Yesus yang sudah menang. Dia telah memenangkan kita. Dia telah menang untuk mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kematian itu, kuasa kegelapan itu, kuasa dosa itu. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, janganlah kita hidup lagi di dalam kegelapan itu. Sehingga firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, yang pertama adalah kita harus tetap teguh percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah, senang, gagal, berhasil, sakit dan sehat. Dengan kondisi kita pandemi COVID-19, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Karena sejarah perputaran dunia ini, perjalanan dunia ini ada di tangan Tuhan.
Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Kita harus percaya. Jangan beralih kepada kekuatan dunia ini. Sama seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit atau yang ada di bumi. Atau yang ada di bawah air. Untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Jangan ada Allah lain. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Dan juga kepada kita saat ini. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan itu. Kita juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang dikeluarkan dari kegelapan itu, dari perbudakan dosa, sama seperti halnya bangsa Israel. Mereka adalah orang yang sudah diselamatkan dari kegelapan, penindasan bangsa Mesir. Taat dan setialah. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dialah penguasa kehidupan dan kematian. Percayalah kepadanya. Dan yang kedua, firman Tuhan mengajak kita supaya hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu dikatakan pada ayat 13 tadi. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tidak bercela, menjaga kekudusan. Karena itu, Allah itu adalah kudus, maka kita harus kudus. Jangan melakukan kekejian itu. Hidup dengan tidak bercela, hidup dengan menjaga kekudusan. Jadi kalau dikatakan kudus itu bukan mengatur-atur cara bicaranya supaya dibilang orang kudus. Dengan gaya berjalannya supaya dikatakan orang kudus. Atau mungkin dengan cara berpakaiannya supaya orang mengatakan dia orang yang kudus. Atau mungkin dengan memakai atribut-atribut aksesoris seperti salib atau apalah itu yang kita pakai supaya orang mengatakan kita adalah kudus. Tidak. Tapi apa yang dimintakan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajak kita, janganlah melakukan perbuatan kegelapan itu. Kalahkanlah perbuatan kegelapan itu. Karena apa? Karena kita sudah dibawa kepada hidup yang terang. Kita adalah anak-anak terang. Itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Kita sebagai anak-anak terang, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang terus terang. Ya. Anak-anak terang tidak pernah menginginkan kegelapan. Dia selalu ingin di dalam terang itu. Tapi anak-anak kegelapan, pasti dia akan menyukai kegelapan itu. Segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi kita sebagai anak terang, hiduplah di dalam terang itu. Karena Yesus telah mengeluarkan kita dari kegelapan. Dan itu sebenarnya gereja. Gereja, eklesia, dari bahasa Yunani eklesia, ek dan kaleo. Ek
keluar. Kaleo, aku dipanggil. Eklesia, aku dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Keluar dari dunia ini. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan pasti menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya, yaitu untuk mengalahkan kegelapan itu dan hidup di dalam terang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Jikalau Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan buat kami dalam persekutuan kami hari ini di rumah-Mu melalui ibadah sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih berkenan memberikan firman-Mu kepada kami untuk senantiasa mengingatkan kami Tuhan, untuk setia dan taat kepada Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, dengan tetap memelihara, menjaga, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang telah Kau selamatkan, yang telah Kau lepaskan, dan yang telah Kau menangkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Engkau menginginkan kami Tuhan, yaitu untuk hidup dalam terang dan membawa terang itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah firman-Mu. Berkati kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang senantiasa rindu bersekutu dengan Engkau, yang senantiasa rindu mendengarkan firman-Mu, yang berkumpul pada saat ini di gereja-Mu, dan yang sedang mengadakan ibadah kebaktian minggu di rumah mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap pengharapan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memenangkan mereka dalam semua pergumulan itu. Berkati jugalah seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah mereka masing-masing, dalam pengobatan, dalam perawatan, dan juga dalam pemulihan, yaitu Nyonya FC Boro, Boru Situmorang, Ricardo Hans Martin Lumban Tobing, Nyonya S. Maria Nenggolan Boru Simorangkir, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, Nyonya Romauli Marpaung Boru Batubara, Bapak Insinyur Dahler Tambunan, Situa Nyonya Sibarani Dormaida Boru Pandayangan, Bapak Monang Pasaribu, Nyonya Simajuntak Tiorida Boru Sihombing, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Nyonya Deha Simangunsong Mauli Boru Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Junjung Hasiholan Manurung, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Mauli Hutapea Boru Simajuntak, Bapak Fernando Simajuntak, Nyonya Sintua M. Sregar Jerni Boru Siburian, Nyonya Saur Magdalena Butar-Butar Boru Sirait. Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui segala penderitaan, sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Kami bawa semua saudara-saudara kami, seluruh jemaat-Mu, dan juga yang belum tertulis di warta jemaat kami ini. Kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kesembuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berikan kesembuhan kepada mereka melalui perawatan,
pengobatan, para medis, makanan, minuman, dan juga keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga yang sedang berduka pada saat ini, keluarga Sihombing, atas kepergian ibu yang kami cintai, Inang Boru Huta Barat. Biarlah kiranya Tuhan menghibur keluarga tersebut, memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi perpisahan karena kematian itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk jemaat yang di sebelah kanan saya akan mengumpulkan ke depan, dan untuk jemaat yang di sebelah kiri saya bisa mengumpulkan ke belakang. Dan yang menjadi dasar ayat persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu dari Klik 144, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Musik saja memuji Tuhan. Kembali kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.